Deddy Corbuzier menyinggung konten kreator yang sengaja membantu penjual es teh Sun Haji demi exposure sehingga mereka mendapat keuntungan. Menurut Deddy Corbuzier, bila seseorang ikhlas membantu orang lain maka tidak perlu dibuat konten. Deddy Corbuzier pun menyinggung Willy Salim. Deddy Corbuzier menambahkan dengan nada heran, itu nolong pedagangnya atau nolong konten? Kalau mau bantu mah transfer aja bos. Ya begitulah kata Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier yakin bahwa para influencer atau public figure yang membuat konten dari menolong Sun Haji hanya ingin mendapat keuntungan semata. Bagi Deddy Corbuzier, ada hal-hal yang perlu dibuat konten dan ada pula yang tidak. Membantu orang merupakan salah satu yang menurutnya tidak perlu dikontenkan. Sun Haji merupakan penjual es yang mendadak viral lantaran dihina oleh Miftah Maulana Habibur Rahman di sebuah acara kajian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nonton podcastnya Ustadz Felix Xiao sama Om Deddy yang ini bener-bener bikin gua ngerasa terwakili. Apalagi pas part mental miskin. Dengar kata-kata mental miskin, gua jadi keinget lagi sama orang yang suka ngata-ngatain followersnya mental miskin. Padahal secara nggak langsung dia sendiri yang nyetak followersnya buat punya mental miskin dan jadi pengemis. Suruh orang follow dia, habis itu iming-imingnya nanti dikasih uang atau enggak dikasih handphone. Pas udah follow, nagih janji lah mereka duit atau enggak handphone yang dijanjiin tadi. Lo tahu apa? Bukannya dikasih dong, yang ada malah dikata-katain mental miskin sama mental pengemis. Bener-bener nggak logis ngatain orang mental pengemis, sementara diri sendiri aja the real pengemis. Miss followers dengan gaya. Heran para konten kreator ini, kalau ada yang viral-viral begini, cepat sekali berebutan, berlomba-lomba datang bawa bantuan. Tapi coba yang tidak viral itu, yang ada di kolong jembatan, ya banyak orang-orang miskin, pemulung yang tidak viral-viral itu, para konten kreator ini menutup mata, tidak mau membantu. Coba itu yang didatangi ke sana, ya kan, cari yang benar-benar butuh. Ya, bukan berarti bapak ini tidak boleh dibantu, tapi alangkah baiknya lihat juga yang lebih parah lagi daripada bapak ini. Kalau bapak ini ya bersyukur dia masih berusaha berjualan, tapi yang lain itu kasihan. Saya tuh masih heran banget ya sama orang-orang yang ngebantu penjual es teh itu. Sampai ratusan juta, bisa beli mobil, bisa beli Nmax, bisa beli TV, kulkas dan segala macamnya. Bahkan katanya bisa buat renovasi rumah. Lihat saudara-saudara lu, tetangga-tetangga lu tuh, banyak orang-orang yang masih membutuhkan. Gak cuma dia, kalau mau bantu orang-orang itu tuh, saya masih gak habis thinking itu. Ya iya sih, dia mau ngebantu baik. Cuman tolong tuh saudara-saudara yang lebih membutuhkan banyak, dia udah ada yang bantu. Gak usah semuanya ke situ, gak usah pengen ikut viral juga. Sekian. Jawabannya sudah ada di sini. Jadi yang kemarin sok marah-marah, sok sedih, sok ngomongin adab, nih tonton videonya. Jadi pikiran kita itu terbuka, tidak menyalahkan satu orang, karena kebiasaannya kalau udah ada ceramah, pengajian, pasti yang jualan itu datang ke depan penceramah, ingin dagangannya dibeli, jadi ada rasa tomak di dalam hatinya. Hilangin itu, hilangin. Buat kalian yang masih sulit move on sama kejadian Gus Miftah goplokin dan lu kasihan sama Kang ST, lu pada wajib liatin podcast ini. Kenapa? Karena banyak insight yang bisa kita petik. Buat gue the best banget buat Ustadz Radikal 02 ini. Bener-bener bijak, fokus pada akar masalah dan efek sosial yang akan datang. Itu bener-bener dipikirkan. Gue udah nonton kemarin fullnya dan gue catat poin demi poin kenapa bisa seheboh ini. Melihat sisi Bapak ST dengan kasihannya itu mengundang para konten kreator besar, karena niche penjual konten kesedihan itu laku banget, tambah konten memberi pun laku parah, sehingga akan memunculkan perkara baru, padahal penjual ST yang lebih susah banyak dan lain-lain. Dari kejadian kemarin, berapa banyak orang yang diuntungkan dengan kontennya, berapa banyak orang yang cari muka untuk menaikkan mereka, sebegitu besar engagement yang mereka untungkan dari membantu Kang ST. Dampaknya memberi negatif
kepada masyarakat di kemudian hari. Maka yang harus ditakutkan dari kejadian ini adalah efeknya perpecah belahan umat Islam. Katanya umat Islam menjunjung tinggi adab. Di kolom komentar sering gue blokin satu sama lain, itu kan miris banget asli. The next penjual es teh akan semakin banyak yang ingin dikasihani, akan ada kecemburuan sosial yang karena banyak yang meminta. Maka kata Ustadz Felix, kalau memberi itu harus dengan bijak seperti Rasulullah ajarkan. Karena kalau kasihan doang, banyak yang harus dikasihani. Berapa banyak kang es teh yang masih sulit. Terlepas daripada itu semua, Allah memberikan pelajaran yang tak ternilai. Coba ngobrol di komen. Guys, Indonesia lagi darurat ini asli. Jadi gini loh, gara-gara konten kemarin ya yang nyumbang-nyumbang itu ternyata diawasin sama negara-negara lain loh cuy. Asli, ini Indonesia lagi darurat ini nih. Jadi sekarang itu Indonesia lagi diawasin di ranah Asia Tenggara sampai bahkan benua Eropa. Jadi buat temen-temen tolong banget nih, kalau misalnya lo emang pengen bikin konten-kontennya yang memang berkualitas gitu kan. Nah, kayak misalnya gue lebih setuju konten-konten afiliator yang berkualitas itu dinaikin, tapi konten-konten yang ngasihani, yang nyumbang-nyumbang, endebre itu diturunin. Langsung viewersnya 0 di TikTok. Karena kenapa? Ini mengganggu stabilitas negara, ya kan? Mulai dari sekarang aja udah banyak nih yang ngecap negara Indonesia itu negara lemah, nggak bisa ngeliat orang susah dikit langsung disumbang. Gimana kalau misalnya kita taruh nih ya? Gimana kalau misalnya kita pindah nih ke Indonesia aja udah? Kita kan udah tua misalnya kayak gitu. Kita udah lama nih di Eropa. Ya udah kita pindah ya di Indonesia. Katanya gue denger gampang tuh beli tanah di Indonesia. Jadi banyak perilaku yang kurang baik yang akan terjadi sama Indonesia kalau kita terus-terusan bikin konten ngasihani kayak gini loh guys. Udahlah, cukup lah. Kita tuh punya apps gitu kan untuk bisa mempromosikan apapun itu, tetapi tidak dengan menormalisasikan bahwa konten-konten yang ngasih-ngasih orang ini harus di blow up terus. Ini bisa hancur negara kita guys, bisa hancur karena banyak banget negara-negara lain yang pengen numpang di sini untuk dikasihanin. Lo tau sendiri orang-orang di sana kehidupannya kayak apa. Jadi tolong banget ya konten-konten kreator, stop ya gitu. Gue nggak mau negara gue nih hancur gara-gara perilaku lu, dan itu dinormalisasi gitu. Karena ya mudah-mudahan tim dari cybercrime di Indonesia itu bisa bertindak ya, yang hal-hal kayak begini ini bisa bertindak gitu guys. Gitu kan waktu tahun 2000 berapa ya, gue lupa ya, tahun 2021 kalau nggak salah, itu gue sempat ketemu dengan beberapa tim cybercrime. Nah, kita hati-hati banget nih, kita bakalan perang sama negara lain itu dari sosial media. Kan kita udah pernah sempat bahas tuh. Nah, tapi kali ini lebih parah lagi guys. Tolong ini ya, tolong banget, tolong. Ustadz Felix Xiao, ada satu statement yang beliau sampaikan yang aku setuju banget, yaitu adalah orang Indonesia itu suka banget nyinyir, and Indonesian people tend to judge other people atau nyinyirin orang yang bisa melakukan hal yang mereka nggak bisa lakukan. And I swear to God, I really do agree to that. Salah satu yang paling awamnya itu adalah penggunaan bahasa Inggris. Me, out of all people, understood this so much. Tapi bukan hanya itu, hal-hal kayak kamu bisa melakukan apa gitu, orang tuh pasti ada aja yang nyinyirin gitu. And I do agree kalau budaya ini tuh salah satu budaya yang susah banget buat dihilangkan dari orang-orang Indonesia. Dan budaya ini tuh jadi kayak core reason dari insecurity and jealousy yang integrated in the heart and the minds of Indonesians. I think we need to take this very seriously, karena kamu tahu kayak hal-hal semacam, let's say tetangga kamu beli mobil baru, terus pasti ada aja kan yang nyinyir. Kayak bro, be happy for them. Terus misalkan orang bisa berbahasa Inggris, sesimpel take it as a motivation for you to learn, you know. Kalau misalkan emang you don't wanna learn, then okay, gak usah nyinyir. Berarti ya udah target audience-nya orang yang menggunakan bahasa itu, bukan kamu. Well, I'm basically talking about myself. Jadi gitu loh, kayak ngerti gak sih? Nyinyir is very unnecessary. You can not liking something or not agreeing to something and still be able to be respectful, you know. Jadi kamu tuh nggak nyinyir aja gitu kerjaannya. Nah, itu jadi baseline dari jealousy, iri hati, iri dengki, insecurity. Terus hal buruk yang terjadi dari itu apa? Perpecahan.
dalam society. Terus kamu juga nggak akan hidup bahagia dengan of being constantly jealous of other people. Jadi gitu, aku harap nih untuk generasi-generasi muda, karena kontenku tuh ditujukan untuk anak-anak muda, please let us learn untuk mengurangi nyinyiran gitu. Kayak bro, ngapain nyinyir sama orang lain gitu. Terutama buat kamu orang yang beragama ya, nyinyiran itu buat kamu jadi jauh dari Tuhan, tahu gak sih? Karena kamu constantly being jealous of other people. Kalau kayak gitu gimana? Kamu bakal jadi miserable all your life. Trust me, orang suka nyinyir itu jelek banget. I don't care what you say, you are ugly as F kalau misalkan kamu suka nyinyir. Itu aja, bye-bye.